Ketemu lagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Fauzi akan melanjutkan tetap dengan pembelajaran matematika, yaitu tentang pembagian pecahan. Sebelumnya, Fauzi selalu ingatkan kalian untuk tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana, dan juga jika kalian terpaksa harus bepergian, kenakan masker. Kemudian cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan tentu saja makan makanan yang sehat dan bergizi. Siapkan dulu buku matematikanya, buku tulisnya ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang pembagian pecahan. Di sini ada gambar 3/5 dibagi 4/7. Bagaimana menyelesaikannya? Untuk itu, kalian harus ingat terlebih dahulu tentang apa sih mengenal kebalikan bilangan pecahan, karena ini akan dibutuhkan ketika kalian akan mempelajari pembagian pecahan. Dalam satu pecahan, kebalikan bilangan pecahan harus kalian kenali di sini. Contoh misalnya ada pecahan A per B, maka kebalikan pecahan A per B ini adalah B per A. Ingat, kebalikan pecahan itu dibalik. Misalnya A per B menjadi B per A. Misalnya di sini ada kebalikan dari 5 per 8. Maka hasilnya berapa? Kalau 5 per 8 kebalikannya adalah 8 per 5. Karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, oleh karena itu maka cara untuk menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan. Nah, saya ulangi. Karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka untuk menyelesaikan pembagian dikalikan dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan pembagian pecahan maka kita harus mengalihkan pecahan yang pertama tersebut dengan kebalikan pecahan pembaginya. Ingat, A per B dibagi per C per D. Saya ulangi, A per B bagi C per D diubah dahulu menjadi A per B kali D per C. Karena kebalikan dari C per D adalah D per C. Jadi mengalihkan pecahan yang pertama tadi, A per B, dengan kebalikan pecahan pembaginya. Kalau pembagian itu ingat harus dikalikan kebalikannya. Bentuk pembagian pecahan, misalnya bilangan asli dibagi bilangan pecahan. Kemudian bilangan pecahan biasa dibagi pecahan biasa. Ada pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Dan nanti yang terakhir kita akan bahas pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Yuk kita mulai. Kita selesaikan satu-satu bentuk-bentuk pembagian pecahan. 16 dibagi 4 per 5. Maka nantinya kalian ubah dalam bentuk perkalian dan dibalik bilangan pecahan keduanya. 16 dikali 5 per 4. Ulangi lagi, karena di sini bentuk pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka cara menyelesaikan pembagian sama dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan bilangan pembagi. Misalnya bilangan pembaginya 4 per 5, kita balik menjadi 5 per 4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kalian sudah tahu, kemarin sudah diterangkan tentang perkalian pecahan. Jika ada faktornya di situ, ada bilangan kelipatannya, maka kita bisa mencoret atau membaginya. 16 dibagi 4 hasilnya 4, ini kita 1. Kemudian kita taruh di sini 4-nya, kalikan bilangan 5 pembilang yang tadi, kemudian kalikan 1 sehingga hasilnya akan menjadi 20 per 1 atau 20. Nah, ini ya. Jangan lupa kalau sudah dibentuk perkalian, jangan lupa dibalik bilangan pembaginya yang dibalik, bukan bilangan yang akan dibagi. 16 dikali 5 per 4 menjadi 4 kali 5 per 1 sama dengan 20 per 1. Dan hasilnya 20. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya
Pecahan biasa dibagi pecahan biasa sama halnya. Ya, 3/5 dikali kebalikan di 6/15 yaitu 15/6. Ada salah satu caranya, misalnya kita kalikan semua. Yang pertama 3 kali 5 per 5 kali 6 hasilnya 45/30 atau 1 15/30 atau 1/2. Kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencoret kalau itu merupakan bilangan faktor. Di sini ada angka 3 dan 6. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2 ya di sini. Kemudian ada 15 dan 5. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3. Jadi 1 dikalikan 3 bagi 1 kali 2. Sehingga menghasilkan angka 3/2 atau 1/2. Ternyata sama hasilnya. Nah, itu ya. Mana kalian yang kalian anggap paling mudah, paling ringkes, tetapi tetap benar. Misalnya di sini juga ada pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Ingat, dalam perkalian maupun pembagian, bentuk pecahan wajib dalam pecahan biasa. Oleh karena itu, kalian ubah dulu bentuk pecahan campuran tadi menjadi pecahan biasa. 1/78 dibagi 2, 3/4 akan menjadi 15/8 dibagi 11/4. Ya, jadi jangan lupa harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Kemudian baru kita kalikan. Nah, 15/8 dikali kebalikan dari bilangan pembagi. Kebalikan dari 11/4 adalah 4/11. Kira-kira di sini ada bilangan yang faktornya? Tidak ada. 8 dan angka 4 ini. 8 dibagi 4 dapat 2. Sehingga hasilnya nanti 15 dikali 1 dibagi 2 dikali 11. Sehingga hasilnya 15/22. Bilangan ini sudah tidak dapat disederhanakan. Sehingga hasilnya menjadi tetap 15/22. Saya ingatkan lagi, jika ada pecahan campuran, maka wajib dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini misalnya ada pecahan biasa dibagi pecahan campuran atau sebaliknya sama saja. Tetap yang pecahan campuran wajib diubah menjadi pecahan biasa. Contoh Pak Isa punya soal 3/16 dibagi 25/8. Hasilnya 3/16 dibagi 21/8. Bagaimana menyelesaikannya? Tetap seperti tadi, dibalik dengan perkalian, kemudian dibalik. 3/16 dikali 8/21 atau dikalikan kebalikan pembagi. 3/16 kali 8/21. Ini ada bilangan kelipatan dan faktornya. Sehingga kita bisa membaginya. 3 dan angka 21 ya. 21 dibagi 3. Hasilnya berapa? Yang 3 dapat 1, yang 21 dapat 7, karena 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian di sini ada angka 8 dan 16. 16 dibagi 8 dapat 2, 8 bagi 8 dapat 1. Sehingga hasilnya 1 kita masukkan ke sini, dikali 1, dibagi 2, dikali 7, sehingga hasilnya akan menjadi 1/14. Gampang kan? Mudah. Yang penting kalian sering latihan, sering belajar, dan jangan lupa tidak boleh putus asa, terus mencoba, pasti kalian bisa. Tuh. Nah, jadi untuk melakukan operasi pembagian pecahan harus dipastikan semua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu disamakan penyebutnya terlebih dahulu seperti yang perkalian. Dan ingat,
kalikan diubah menjadi bentuk perkalian dengan cara mengalikan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Diubah boleh dalam bentuk perkalian, tetapi harus dikalikan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Kira-kira masih ada kesulitan? Jika masih ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ke Pak Yusa via WA, atau kalian bisa membuka buku lagi, atau melihat YouTube, atau melihat berkali-kali tayang video ini. Itu saja dari Pak Yusa. Pak Yusa harap kalian tetap stay di rumah, tetap belajar giat, tidak putus asa. Sebentar lagi kita akan ketemu, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Jangan lupa kalian tetap jaga kondisi tubuh dengan makan makanan yang sehat. Pak Isa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu mudah dan menyenangkan.